Senin 2 Maret 2020 telah menyampaikan bahwa ada 2 warga Indonesia yang dipastikan kena virus corona, dan keduanya ini sedang dirawat dan sudah dicek oleh kemarin waktu salah satu dirjen menyampaikan diskusi di sini, keduanya dalam keadaan baik. Berikutnya, saya kemarin juga mengatakan bahwa kondisi ini tidak bisa dihindari. Walaupun kita sudah menata dengan baik, menyiapkan dengan baik, tapi kita hidup dalam sebuah lingkungan global di mana mobilitas manusia juga sangat sulit dikontrol. Walaupun ada pembatasan, tapi itu tadi bahwa kita juga tidak bisa menutup pintu rapat-rapat, karena kita hidup dalam sebuah lingkungan yang terbuka seperti sekarang ini. Berikutnya, kita juga menginginkan bahwa kita semua bisa bekerja sama dalam menghadapi, karena pemerintah saja tidak bisa mengatasi situasi ini. Justru kerjasama secara kolektif dan kolaborasi adalah langkah-langkah yang paling efektif, karena sebagai contoh penanganan corona itu sebenarnya lebih kita bagaimana menghadapi suasana yang tidak panik, karena situasi itu yang cukup sulit kita hadapi. Justru sekarang ini orang menghadapi suasana yang yang banyak didramatisasi oleh mendramatisasi situasi, sehingga ketakutan menjadi berlebih. Padahal sesungguhnya kalau kita memahami COVID, ya, Vietnam dengan tenang mengatakan bisa saya atasi. Gitu. Tapi sekali lagi kita mungkin karena sekian lama menunggu-nunggu kok nggak ada korban, begitu ada 2 korban, kasihan juga ya korban sekarang itu. Jadi bisa karena stresnya penyakitnya menjadi kasus-kasusan begitu. Karena begitu terbukanya identitas yang bersangkutan dan keluarganya. Untuk itu teman-teman sekalian, sekali lagi kita semua hanya bisa mengatasi bersama-sama persoalan kesehatan dan kemanusiaan ini dengan bergandengan tangan, menggalang solidaritas dan berkolaborasi untuk mengatasi situasi ini. Kolaborasi ini tentunya pemerintah dengan teman-teman media dan media yang bisa banyak memiliki pengaruh kepada publik untuk bisa mensosialisasikan atau hal-hal yang bersifat preventif dan seterusnya. Juga demikian, kami sangat senang jika teman-teman media bersama-sama membantu saling bahu-membahu membuat sebuah planning yang tepat agar muncul partisipasi publik. Karena di beberapa media saya juga ngikutin, Singapura membuat video singkat yang sangat baik. Beberapa negara lain juga seperti itu. Mungkin kita juga perlu memikirkan agar masyarakat terhindar dari suasana kepanikan. Panik karena dia tidak paham betul. Kalau dia paham betul, mungkin enggak. Ya kita kan sama-sama, namanya juga barang itu kan nggak mengenal siapa kan gitu. Tapi karena kita tahu, kita tidak begitu panik. Yang penting sering cuci tangan, ya kan. Jadi saya sekarang itu satu hari bisa beberapa kali cuci tangan. Stoknya habis, Pak. Ya tadinya nggak pernah terjadi seperti itu.
Berikutnya beberapa hal yang kami mohon bantuan, misalnya teman-teman tidak terpancing menyebarluaskan alamat dan data pribadi. Ya. Seorang lagi, pemerintah berusaha terus transparan namun tetap menjaga data pribadi pasien, sehingga kita semua bisa menangani penderita dengan tenang, maksimal, dan melakukan hal yang diharuskan demi mencegah penyebaran virus. Jadi kita nanti jangan malah sibuk atau fokusnya pindah, bukan fokus kepada virus, tapi fokus pada akhirnya pada pemberitaan yang berlebih begitu. Ini ada hal yang sangat positif. Kami mengucapkan terima kasih kepada AJI dan AMSI yang sudah langsung mengeluarkan himbauan yang sangat bijak. Seperti biasa, pemerintah tidak mau mencampuri kerja teman-teman wartawan, tapi kami hanya bisa menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena himbauan AJI dan AMSI bisa kalau diikutin pasti bisa membawa ketenangan, membawa suasana yang semakin baik. Berikutnya, kami juga mohon bantuan dari konten yang memicu kepanikan publik. Saya kira semua bersepakat bahwa konten itu tidak membantu siapapun, tidak membantu negara atau masyarakat dalam menangkal penyebaran COVID-19. Menurut saya malah justru bikin parah. Ada di berita, di konten-konten yang ikutin bagus. Musuh kita bukan corona. Tadi Presiden juga memulai itu. Tapi musuh kita adalah bagaimana menghadapi dramatisasi dan disinformasi yang berlebihan. Itu. Ya teman-teman, saya pikir sangat paham itu. Untuk itu saya juga mengimbau, walaupun tadi saya sudah mau pinjami masker yang lebih bagus lagi. Masker saya masih punya masker PH dari Taiwan. Jadi kalau di Taiwan mau menggunakan juga disiapkan. Tapi ada alasan katanya mengikuti ini katanya. Ini keterlaluan dari. Tapi saya masih ada masker, jangan khawatir. Nggak usah lah seperti itu lah. Ini lebih kali gitu loh. Ini masker Rubika ini, bukan masker corona ini ngarang-ngarangnya. Kok bisa dapat ini? Terus jangan masuk ke Setelah itu setelah jangan kirim nggak benar. Sama ini atau lainnya. Berikutnya teman-teman, saya mohon bantuan untuk menyebarkan konten-konten berita yang sifatnya edukatif karena memang masyarakat kita sekali lagi belum banyak memahami tentang hal ini, sehingga yang muncul pasti ketakutan, kepanikan dan seterusnya. Dan juga menghimbau untuk masyarakat tidak perlu berlebihan belanja dan seterusnya. Ya, ini juga tidak baik dilihat. Menurut saya sih, walaupun hanya beberapa toko yang sempat diserbu, tapi enggak, yang lain enggak. Tapi berita ini kalau terus bekerja secara sistematis ini kan jadi ikut-ikutan yang lain. Berikutnya mohon bantuan lagi semua membuat konten edukasi publik bahwa peluang sembuh virus ini sangatlah besar. Bahwa 98% itu sembuh. Itu. Kalau segera diatasi dengan baik. Dan saya selalu tanya kepada Menteri Kesehatan, seperti apa kesiapan kita? Siap, pada dasar Menteri Kesehatan kita siap. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa habis nulis berita ambil sabun.